Hai semua, bagaimana kabar kalian? Semoga selalu sehat. Kita kembali lagi di Asal Usul. Akhir-akhir ini, di Indonesia tengah ramai pemberitaan kasus pembunuhan berujung mutilasi. Asmara hingga hubungan seksual pun menjadi penyebab utama pelaku tega membunuh korban dengan cara keji tersebut. Biasanya orang seperti ini disebut dengan psikopat. Ya, orang yang cenderung tidak bertanggung jawab serta sering menyalahkan orang lain atas kesalahan yang sebenarnya dilakukan. Bahkan, mereka yang termasuk psikopat tidak memiliki hati nurani dan juga empati. Sehingga orang yang psikopat cenderung manipulatif, mudah berubah, dan seringkali berbuat kriminal. Berbicara soal kasus pembunuhan tersadis, berikut Asal Usul merangkum daftar psikopat terkejam di berbagai negara yang dirangkum dari berbagai sumber. Tapi sebelum saya mulai, jangan lupa klik tombol subscribe dan like-nya. Terima kasih. 1. Tsutomu Miyazaki. Pria asal Jepang ini merupakan pembunuh berantai dan psikopat paling kejam dalam sejarah Jepang. Awal mula kejahatannya dilakukan pada tahun-tahun 1988 sampai tahun 1989. Selama itu ia mengaku membunuh 4 gadis kecil, namun polisi menduga ia membunuh lebih banyak. Miyazaki menculik 4 gadis kecil berusia 4 sampai 7 tahun. Kemudian ia membunuh korbannya lalu melakukan aktivitas seksual dengan mayat. Bahkan, Miyazaki juga memakan salah satu tangan korbannya dan salah satu tangan lainnya dijadikan benda pajangan, lalu meminum darahnya. Setelah melakukan aktivitas pembunuhan, Miyazaki juga mengirim surat anonimus kepada keluarga korban yang berisi rincian pembunuhannya. Ia juga memberikan panggilan telepon kosong pada keluarga korban. Pada tanggal 6 Juni dia menangkap Ayako Nomoto, 5, dan memotretnya. Jasad Nomoto ia bawa pulang untuk direkam. Dia merasa lebih berani. Kemudian dia memotong-motong mayat itu, memakan dagingnya, dan membuang sisa-sisanya. Mayat Nomoto lantas ditemukan dan diidentifikasi dengan cepat. Pada Juli tahun 1989, dia mendekati 2 perempuan dan membujuk salah seorang dari mereka. Yang satu lagi berlari pulang untuk mencari bantuan. Ayah mereka menghentikan Miyazaki, dan ia pun ditangkap. Sebuah tim psikolog memeriksanya hingga terungkaplah semua kejahatannya. Pada akhirnya, Miyazaki ditemukan memiliki gangguan kepribadian ganda dan skizofrenia, namun tetap tampak seperti orang normal. Miyazaki dijatuhi hukuman mati. Ia dieksekusi pada tanggal 17 Juni tahun 2008. 2. Adolf Hitler. Siapa yang tidak mengenal Adolf Hitler? Selain dikenal pemimpin Nazi, Adolf juga merupakan psikopat. Di bawah kepemimpinan Hitler, Nazi menjadi satu-satunya partai yang berkuasa di Jerman saat itu. Dengan kediktatorannya, Hitler dengan kejam menghabisi seluruh orang Yahudi di Jerman dan menciptakan Orde Baru. Orde Baru ini bertujuan sebagai counter atas ketidakadilan yang ia lihat ketika masa Perang Dunia I. Meskipun dikenal sebagai pemimpin kejam dan seorang psikopat sadis, Hitler berhasil meningkatkan perekonomian Jerman dengan sangat cepat. Hitler beserta istrinya mengakhiri hidup mereka dengan cara bunuh diri pada tahun 1945 yang kemudian mayat keduanya dibakar. Hal tersebut dilakukan agar Hitler tidak ditangkap oleh pasukan musuh. Kisah proses naturalisasi Hitler terdengar seperti lelucon. Calon politisi yang saat itu tidak memiliki kewarganegaraan telah lama ingin menjadi warga negara Jerman, yang menjadi prasyarat untuk memegang jabatan politik di Republik Weimar. Tapi, sesuai dengan karakteristik megalomanianya, dia menolak untuk pergi dan mengantre di kantor pendaftaran seperti orang lain. Dia ingin kewarganegaraan Jerman dibawa kepadanya di atas piring. Pada tahun 1930, seorang anggota partai Nazi mengatur agar dia diangkat menjadi kepala polisi Hilberghausen, sebuah kota di wilayah Thuringia, Jerman. Ini secara otomatis akan membuat Hitler menjadi warga negara Jerman. Tapi Führer masa depan ini justru menolaknya, karena pekerjaan sebagai polisi desa tidak sesuai dengan keinginannya. Kemudian anggota partai Nazi di Braunschweig akhirnya menemukan jalan. Meski upaya pertama mereka untuk mengangkat Hitler sebagai profesor di Universitas Teknik Braunschweig gagal, tetapi mereka kemudian berhasil menemukan posisi yang untuknya di kantor survei tanah Braunschweig. Dan dari sinilah Hitler akhirnya resmi menjadi warga negara Jerman. 3. Joseph Mengele. Pria yang berprofesi sebagai dokter ini juga dikenal paling kejam.
Mengele juga orang yang bertanggung jawab akan meninggalnya ratusan dan bahkan ribuan pria. Berkat aksinya itu, Mengele diberi julukan Angel of Death. Ketika bekerja untuk Nazi, Mengele membunuh para buruh yang tidak lagi cocok untuk diperkerjakan. Ia juga menunjuk korban lain yang digunakan sebagai bahan eksperimen medisnya yang tidak manusiawi. Usai dibunuh, korban kemudian dimutilasi secara sadis. Ted Bundy. Ted adalah seorang pria tampan dengan kepribadian menarik, namun ternyata ia telah membunuh setidaknya 30 wanita pada saat ia dieksekusi pada usia 43 tahun. Aksi sadisnya itu bermula karena dirinya berpisah dengan kekasihnya. Para wanita yang menjadi korban dari Ted memiliki ciri yang sama dengan mantan kekasihnya yang dulu. Ted ternyata juga memiliki kelainan lain yakni necrophilia, di mana dirinya sering melakukan hubungan dengan mayat hingga mayat tersebut membusuk. Setelah melakukan aksi kejinya, Ted menikahi seorang ibu beranak dua yang bernama Carole Ann Bundy. Ted menikahi Carole pada Februari tahun 1980 di Florida sebelum penangkapan pertamanya. Ted dan Carole sudah saling mengenal sejak 6 tahun sebelumnya, saat keduanya masih bekerja di sebuah departemen layanan darurat di Olympia, Washington. Pada tahun 1982, Carole melahirkan seorang anak bernama Rose. Carole mengaku bahwa Ted adalah ayah dari Rose. Carole mulai menyadari kejahatan yang dilakukan oleh Ted. Carole menceraikan Ted pada tahun 1986, 3 tahun sebelum eksekusi mati Ted Bundy. Menurut buku A Stranger Beside Me yang ditulis oleh Ann Rule, Carole mulai berhenti mengunjungi Ted sejak 2 tahun terakhir masa penahanannya. Ted Bundy mengaku bahwa dirinya telah melakukan pembunuhan terhadap 36 wanita. Namun, para ahli percaya bahwa angka pembunuhan yang dilakukan oleh Ted mungkin mendekati 100 atau mungkin lebih. Hingga kini, tidak ada yang tahu pasti mengenai berapa jumlah orang yang telah menjadi korban pembunuhan Ted Bundy. Sebagian besar sumber mengatakan bahwa Ted memulai aksinya pada tahun 1974. Pada tahun itu telah banyak laporan bahwa banyak wanita hilang di sekitar daerah Seattle dan Oregon. Menurut cerita yang beredar, Ted dikenal sebagai pria berpenampilan rapi dan berambut hitam. Ted merayu para korbannya untuk memasuki mobilnya dengan cara berpura-pura sedang kesakitan. Pada tanggal 24 Januari tahun 1989, sekitar pukul 7 pagi, Ted dieksekusi mati dengan kursi listrik di Florida State Prison. Di luar penjara, banyak warga yang bersorak dengan kematian Ted, bahkan beberapa warga hingga menyalakan kembang api. Jasad Ted kemudian dikremasi di Gainesville. Sebelum meninggal, Ted meminta agar abunya ditebar di pegunungan Cascade di Washington, di mana Ted pernah melakukan pembunuhan setidaknya 4 korban di tempat tersebut. Psikopat adalah istilah yang dulu digunakan untuk menggambarkan seseorang yang tidak memiliki emosi, perasaan, dan hati nurani. Meskipun demikian, istilah medis yang tepat untuk kondisi ini kini bukanlah psikopat, melainkan gangguan kepribadian antisosial. Itulah tadi psikopat terkejam di dunia versi asal-usul. Jika ada salah kata atau informasi saya mohon maaf. Terima kasih dan sampai jumpa. Bye.